Assalamualaikum Pembahasan di dalam seperti apa, Prof. Yusril? Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya. Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi. Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya dan bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa ya? Bukan, Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada dua. Ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Nggak ada. Kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah itu. Tapi kalau dari pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya, bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih, sebenarnya dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama. Masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Oh sudah, itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa. Ya, sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudannya Pak? Sekitar jam 2-an begitu. Jam 2. Ya. Bapak sebelumnya, tapi Bapak sudah feeling akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo Pak? Ya, sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan, dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke, terima kasih Pak. Masih ada di dalam di dalam masih ada beberapa tokoh. Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak Fazul sudah selesai. Kemudian ada lagi Pak Muhaimin Iskandar barusan datang. Kemudian ada Pak siapa lagi ya dari Muhammadiyah tadi, Pak Mukti. Pak Mukti ya. Tampaknya sejauh ini dari tokoh-tokoh yang dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo Subianto baru Yusril Iza Mahendra. Tapi tahan dulu, kita akan mendengarkan kembali. Ini ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Kita dengarkan. Udah sering gitu loh sama saya hari ini. Tadi bahas apa sih Pak? One-on-one bicara apa aja Pak Zul? Perdagangan lagi. Tadi diminta Bapak Presiden terpilih
agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Gimana lagi Pak untuk posnya apa Pak? Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden. Spesifiknya tadi Pak. Spesifiknya bahas apa Pak? Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu. Waktunya pendek kan, agar kita bisa suasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju, sekurang-kurangnya 2045, kira-kira begitu. Pak Zul berarti Menko Pangan ya Pak? Pak Menko ya Pak? Katanya Menko Pangan ya Pak? Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan. Menko atau Menteri Pak? Menko atau Menteri Pak? Pak, Menko ini berarti Menko Pak? Zulkifli Hasan tak gamblang menyebutkan posisi yang ditawari oleh Prabowo kepada dirinya, tapi tadi sedikit disinggung diskusi soal swasembada pangan dan kemajuan negara. Tapi sebelumnya, Yusril Iza Mahendra adalah tokoh yang tampaknya menyampaikan secara gamblang ya menjadi Menko Hukum dan HAM. Itu dia. Dan itu tadi beberapa tokoh tadi disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra masih berada di Kertanegara, Jakarta Selatan bertemu dengan Prabowo Subianto.